Halo teman-teman, lama tidak berjumpa. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan di sana. Baik, video kita kali ini akan membahas tentang seekor anjing gaib dalam mitologi suku Dayak yang menjadi salah satu dari makhluk mitologi paling berbahaya. Makhluk ini bisa dibilang mematikan, karena selama ini hampir tidak ada yang selamat apabila diserang secara gaib oleh makhluk ini. Di kalangan suku Dayak Kalimantan Tengah, mereka menyebutnya dengan nama Bahutai. Ingat, Bahutai, bukan bot. Oke, kita akan membahas secara lebih serius dan sedikit tegang. Dalam kepercayaan suku Dayak di Kalimantan Tengah, mereka meyakini tentang adanya sosok gaib dalam wujud binatang anjing yang kemudian dinamakan Bahutai. Seperti layaknya masyarakat adat lainnya, suku Dayak juga memiliki pemikiran tentang sebuah fenomena di luar akal sehat. Sehingga, lahirlah Bahutai, yang dipercayai sebagai anjing gaib yang memiliki ukuran melebihi seekor kerbau. Konon dikatakan bahwa Bahutai ini tinggal di bulan. Tunggu dulu, jadi bagaimana caranya bisa ada di bumi? Dalam cerita legenda tentang sepasang suami istri bernama Manyame Hatueng Petak dan Kamelu Tepung Bulan, yang menjelaskan tentang adanya kehidupan di bulan, dikatakan bahwa terdapat sebuah jalan rahasia atau jalan gaib yang menghubungkan bumi dan bulan yang dapat ditempuh dalam waktu singkat. Dalam cerita itu pula ada disebutkan anjing-anjing gaib berukuran besar sebagai peliharaan Kamelu Tepung Bulan, sang penguasa atau ratu bulan. Namun, kita tidak akan bercerita tentang legenda kehidupan di bulan tersebut karena topik pembahasan akan menjadi lebih lama dan melebar kemana-mana. Mungkin di lain waktu kita akan menceritakannya. Sekarang, kita hanya akan fokus kepada pembahasan Bahutai itu sendiri. Bahutai yang konon berasal dari bulan ini memiliki sifat yang hampir mirip dengan binatang anjing pada umumnya. Bisa dipelihara dan dijinakkan. Hanya saja, Bahutai lebih liar, ganas, mematikan, dan tak kasat mata. Namun, tak kasat mata belum tentu tidak ada orang yang dapat melihatnya. Beberapa orang yang menguasai ilmu Bahutai bisa melihat keberadaan makhluk ini dan memeliharanya. Tak hanya itu, kadang orang biasa pun dapat melihatnya saat kondisi indera mereka sedang peka maupun diberi penglihatan oleh Maha Kuasa. Saya juga tidak tahu apakah dapat melihat Bahutai bisa dikatakan beruntung atau sedang sial. Mungkin keduanya. Bahutai ini bisa dipelihara dan biasanya digunakan untuk menyerang ataupun hanya sekedar menjaga diri. Bahutai ini dapat dipanggil oleh orang yang memiliki ilmu Bahutai dan mengetahui nama asli makhluk tersebut. Tentunya Bahutai hanyalah sebutan, bukan nama asli makhluk tersebut. Namun ini semua penuh kerahasiaan. Bahkan, ilmu ini bisa dikatakan hampir punah. Bahkan pula, untuk menyebut apalagi menulis nama dari roh gaib tersebut pun tidak boleh. Bahutai ini memiliki beberapa jenis dengan warna bulu yang berbeda yang membedakan tingkat keganasannya masing-masing dengan nama-nama yang berbeda. Biasanya, saat Bahutai lalai diberi makan, ia akan menghilang meninggalkan majikannya dengan sendirinya. Namun beberapa jenis Bahutai yang sangat ganas, mereka bisa menyerang majikannya sendiri apabila lalai diberikan makanan. Dalam serangan-serangan gaibnya, biasanya pemilik Bahutai mengoleskan minyak Bahutai pada rumah seseorang yang ingin diserang, sehingga pemilik rumah sakit parah dan kemudian meninggal. Dan apabila dilihat dengan mata batin, rumah tersebut dalam keadaan rusak parah diserang oleh Bahutai. Sampai sekarang admin juga tidak tahu pasti apakah ada cara untuk mengobati sakit akibat serangan Bahutai, kecuali sang penyerang tersebut membatalkannya atau orang yang diserang tersebut juga memelihara Bahutai. Namun, dikatakan pula ilmu-ilmu sejenis ini biasanya tidak akan mempan kepada orang-orang yang memang tidak bersalah atau tidak membuat sakit hati sang pemilik ilmu. Untuk itulah di sini berlaku peribahasa, karena mulut badan binasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa tahu. Di zaman sekarang, praktek ilmu Bahutai ini dipercayai masih dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan berbagai motif dan alasan, sehingga penting bagi kita untuk menjaga perilaku dimanapun berada. Tentunya, bagi orang yang memelihara Bahutai, sangatlah beresiko, karena salah-salah, nyawa sekeluargalah yang jadi taruhannya.
Dalam versi lain, bahutai dikatakan bukan berasal dari bulan dan hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Dalam versi ini, bahutai dikatakan berasal dari alam gaib yang dipanggil dengan ritual khusus untuk kemudian diam bersemayam dalam sebuah minyak dan menjadi pengikut tuannya. Adapun minyak tersebut berasal dari intisari kayu yang namanya dirahasiakan, yang dimana kayu ini terdapat di pedalaman Kalimantan. Bahutai dapat membunuh seseorang apabila diperintahkan majikannya, atau karena majikan lupa memberi makan sehingga bahutai marah, atau pula karena majikan atau tuannya ini melanggar pantangan-pantangan dalam memelihara bahutai. Dalam beberapa cerita, sebenarnya bahutai ini juga memiliki nilai guna untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dengan catatan, orang yang meninggal tersebut akibat digigit bahutai yang bersangkutan. Apabila korban yang meninggal digigit bahutai tersebut masih bersuhu hangat, maka hanya cukup ditutupi daun pisang dan oleskan minyak bahutai ke badannya. Setelah itu bahutai akan datang dan menjilati bekas gigitannya, dan korban akan kembali hidup seperti sedia kala. Bahutai bisa menjadi baik dan bersahabat dengan manusia, namun bisa juga jahat karena tuannya murka, karena mereka dikendalikan oleh majikannya. Di sini akan sedikit merinding. Dikatakan, orang yang dapat melihat bahutai adalah orang yang mendekati ajalnya. Bahutai memiliki beberapa jenis makanan yang di sini akan dirahasiakan, dan makanan itu tidak boleh disajikan dengan tata cara yang salah. Tidak boleh ada suara berisik anak-anak. Terlebih lagi, tidak boleh ada anak kecil yang menangis. Inilah bahutai, anjing gaib dalam mitologi Dayak. Layaknya sebuah benang jahit yang digunakan untuk menjahit suatu kain. Seperti itulah kisah-kisah mitos masih lekat pada rutinitas manusia. Terlepas dari kebenaran sebuah mitos, apakah benar-benar ada atau hanya dongeng omong kosong belaka, yang paling penting adalah nilai pesan yang terkandung di dalamnya, yang secara tidak langsung merepresentasikan kehidupan manusia, entah pada masa lalu atau bahkan untuk sikap-sikap manusia masa kini. Untuk lebih mudah dipahami, mitos ada untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung yang membuat kita sebagai manusia memiliki tingkah laku yang beradab agar tidak terjadi masalah bagi kita sendiri. Dan masih banyak makna lainnya yang bisa kita petik dari sebuah mitos. Untuk lebih simpelnya lagi, jaga perilaku, nanti bisa digigit bahutai. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oh ya, dicek jendelanya pada malam hari ya. Siapa tahu ada bahutai lewat.